Kali ini aku mau minta tolong ke Paksu untuk ubah posisi meja yang ada di ruang tamu kosan. Hai guys, jadi beberapa minggu lalu itu aku udah rencanain posisi meja itu aku mau ubah. Soalnya kalau posisi yang saat ini itu kayak rada-rada sempit. Kebetulan malam ini tuh malam minggu, aku sempatkan untuk pergi ke pasar malam minggu untuk beli beberapa bahan untuk buat menu bekal Paksu Tapi kerja. pas aku udah pulang, tiba-tiba Paksu udah kerja kabel, udah potong sana potong sini, pokoknya posisinya udah kayak gini tuh, bisa kalian lihat sendiri. Terus aku tanya, oh dikerja, jadi sekarang mau diubah ya posisinya. Emang alat-alatnya semua sudah lengkap, karena pikirku ada beberapa alat yang belum lengkap seperti pakunya, terus lemnya. Dan ternyata Paksu itu udah nyiapin semua, mulai dari paku untuk tempelin nanti kabelnya maupun colokannya. Karena kebetulan beberapa bulan yang lalu di tempat Paksu kerja ada beberapa sisa bahan bangunan yang udah nggak kepake tapi dia ambil. Nah itu minta seizin dari bosnya juga sih. Jadi lumayan lah, hitung-hitung irit daripada aku juga pusing mau mikirnya mana beli ininya lagi, beli itunya lagi. Aduh. Akhirnya kepake juga colokan yang kemarin sempat dibeli di toko 99 Samarinda yang viral itu. Ini sebenarnya tujuannya Paksu beli, tapi dia beliin cuma satu karena yang dibutuhkan emang cuma satu aja. Sembari Paksu buat colokannya, karena dia masih ulek-ulek kulitin kabel yang tebal itu, aku berikan dia buah pir yang aku beli tadi di pasar malam minggu. Hitung-hitung buat cemilan dia nyegerin malam ini, karena dia lagi capek-capek. Iya capek, karena kan harus dipotong-potong lagi, kulitin lagi kabelnya. Nah kabelnya itu tebal banget loh guys. Sumpah kalau masalah untuk buat kabel kayak gini aku tuh nggak bisa banget guys. Padahal aku itu sebenarnya orangnya anak fisika, tapi nggak bisa sama sekali mau pasang-pasang kabel kayak gini, bongkar ini, bongkar itu. Takutnya nanti kalau aku salah pasang bisa konslet, bisa terbakar, kan takut, ngeri juga kan. Jadi guys, aku serahkan semua ke Paksu karena dia jauh lebih tahu bagaimana pasang kabelnya, sambung kabelnya. Nah ini salah satu aku bersyukur banget karena Paksu itu punya untuk skill bongkar pasang kalau mau pasang colokan. Nah pasang colokan kulkas aja dia itu yang pasang. Awalnya itu aku ragu, aku tanya sama dia, kamu bisa nggak sih pasang ini, apalagi kabelnya kan agak tebal banget tuh, bukan kabel yang kayak biasa-biasa gitu yang tipis. Tapi dia itu bisa meyakinkan aku dan percaya diri kalau dia bisa. Akhirnya dia pasang. Puji Tuhan akhirnya semua bisa terselesaikan. Colokan kulkas udah terpasang dan kali ini aku minta tolong untuk pasang colokan di ujung ruang tamu kosan. Karena kabel dan colokannya udah tersambung, jadi Paksu lagi sementara nyiapin dan beres-beresin beberapa kabelnya. Soalnya kabelnya itu tebal banget dan lagi dilipat-lipat kayak gitu mau dibentuk. Dan untung aja panjang dari kabelnya itu bisa sesuai dari colokan ini sampai di ujung sana nanti untuk dipasang. Tapi di sini Paksu masih sementara mau ukur dulu, mau tes bagaimana kondisi kabelnya nanti kalau misalnya udah dicolokin. Sebelum Paksu mau colokin kabel baru ini, tadi itu aku udah nyaranin kalau nggak usah dicabut colokan tiganya itu, karena kan bisa sekalian nanti kalau misalnya kita punya pohon Natal atau kita mau tiba-tiba punya colokan baru lagi kan bisa untuk disambungin dari arus ini. Tapi kata Paksu nggak boleh, nggak bisa, soalnya kabel ini itu dia tebal banget, jadi arusnya itu harus kuat. Nah kalau misalnya kita mau sambungin dengan kabel colokan 3 ini, itu bisa bahaya karena bisa jadi pemicu arus yang koslet. Oh iya bener juga ya. Ya sudah kalau gitu mending nanti kalau mau buat colokan baru arusnya dari belakang dapur aja. Kalau sekarang Paksu udah masuk ke tahap pemasangan alias paku-pakuan. Ternyata ini tuh udah disiapin bener sama Paksu. Nah ini lumayan banyak, aku kira nggak ada, hampir aja aku mau beli. Tapi karena ada yang gratis Pak suami bawa dari tempat kerja sebelumnya, jadi ini sangat bermanfaat. Apalagi ini besar banget. Di sini Paksu lagi kewalahan karena kabelnya itu jatuh meleot, jadi mau nggak mau dia harus ikat biar dia itu lebih kokoh dan kuat, jadi mudah banget diaturnya. Nah sekarang masuk ke tahap untuk paku bagian colokannya. Di sini tuh aku bilang tadi karena kita mau tempatkan di bagian sudut ujung
ujung ruangan serpihan dindingnya itu banyak yang keluar akibat dipaku, maka aku suruh Paksu untuk geser sedikit tikar ini. Kebetulan juga adik Geva itu ada di atas tikarnya lagi bermain, jadi aku suruh dulu geser dikit. Nah di sini udah mulai pemasangan bagian luarnya, terus Paksu nyoba untuk dicolokin. Tapi ternyata ikatannya itu masih ada yang longgar-longgar di bagian sana, jadi kurang indah dipandangnya katanya. Makanya Pak suami berusaha untuk rapihin kembali biar dia nggak longgar dan nggak jatuh-jatuh. Sekarang giliran aku untuk beresin beberapa barangnya, soalnya kita udah mau angkat meja ini ke ujung. Sebenarnya barang yang berserakan itu kebanyakan mainan adik Geva karena dia lagi sementara bermain sambil nonton video. Nah di sini dari tadi itu aku udah nyuruh dia untuk rapihin semua mainannya, tapi karena dia fokus nonton HP dan papinya juga ngizinin untuk nonton biar papinya nggak digangguin, jadi ya biar aku aja yang beresin semua karena aku juga yang tahu di mana mau diletakin barang-barang ini. Nah tadi itu pemasangan jam dindingnya, soalnya pakunya itu udah keluar akibat kurang erat, kurang kuat gitu di terus dinding. Di sini pas Pak suami udah ukur-ukur posisi mejanya udah kayak gini nantinya, tahu-taunya bagian kertas untuk Geva belajar hitung-hitungan itu kepele, jadi mau nggak mau Pak suami itu harus cabut. Nggak usah diarahin nggak usah, udah ditahu kok kalau mejanya ini akan dipindahkan di sudut ujung sana, soalnya meja kurang ini bagus aja dilihat dari luarnya kalau kita baru masuk dari pintu luar, karena dia langsung berhadapan dengan mejanya. Takutnya kalau kita lagi ngecas terus kita nggak lihat orang luar, orang lain yang lewat, ya nggak tahu kan. Setidaknya kita mengantisipasi. Nah di sini proses untuk pengangkatannya, tahu-taunya teko kita itu jatuh jadi yang beresin bocil. Nah akhirnya jadi kelihatan plong dan agak luasan kalau mejanya itu disimpannya di sudut sana. Aduh kenapa ya nggak dari dulu aja kita pindahin meja ini. Oh iya, karena dulu kan belum ada dana untuk mau beli peralatan untuk dipasang di ujung sudut sana. Hanya harus secara pelan-pelan. Nah di sini Paksu udah mau geser-geserin tikarnya, tapi mau dihentak-hentakin dulu karena aku minta untuk disapu dulu, soalnya banyak debu dan serpihan-serpihan dinding yang udah dipakuin tadi. Nah kalau udah kayak gini kan lebih luasan dilihatnya, jadi kalau kita mau tidur biasa itu aku, Paksu dan bocil tidurnya di depan. Nah tau lah kalau daerah Samarinda itu, oh Tuhan, mataharinya itu berasa 1000 di atas kepala. Akibat papinya sembunyiin kertas belajar hitungan bocil, makanya bocil itu kebingungan cari di mana kertas hitungan dia. Duh kok di mana papi di mana, papi nyimpannya di mana, dia bilangnya kayak gitu. Ujung-ujungnya kedapatan juga disimpan di dalam kamar, dan aku nyuruh untuk pasangnya di dalam kamar aja, tapi Paksu bilang nggak usah, di sini aja biar nanti kalau Geva belajar itu lebih mudah. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ban motornya disemerin dulu, padahal ini udah malam banget. Mentang-mentang motornya itu habis dicuci tadi pagi, jadi dia mau semerin katanya bagian bannya biar lebih kinclong, biar lebih cantik dan bersih. Tapi biasanya kalau Paksu habis cuci motor besoknya itu hujan. Lihat aja besok pasti hujan. Gak tau kenapa ya, alam selalu nggak mendukung kalau Pak suami itu harus nyuci motornya. Kayaknya mau dibiarin kotor kayak penuh lumpur gitu. Sudah ya sudah, kalaupun toh besok itu hujan, ya mau nggak mau itu memang sudah takdirnya. Jadi kalau udah dicuci hari ini, besok tiba-tiba hujan, ya biarin aja, dimandi 2 kali ya kan. Karena udah pindahin meja, udah nyuci motor alias semerin motornya dia. Nah di sini Paksu dan anaknya itu lagi rebahan, lagi bercanda-canda, tapi aku disuruh untuk manasin air, soalnya aku disuruh untuk kompresin bagian lukanya. Aku mau perlihatkan ke kalian dulu posisinya kalau aku di ujung sudut bagian sebelah kanannya itu kayak gini. Nah itu bagian sana itu pintu. Nah ini sebenarnya tempat biasa kami tidur. Oke lanjut, sekarang aku mau nyiapin air kompresannya, soalnya air yang tadi aku udah naikin itu udah mendidih. Nah sekarang aku mau kompres bagian luka Paksu, dan ini cukup lumayan hangat, enggak hangat banget sih, panas gitu karena airnya masih mendidih. Tapi tiba-tiba ternyata di bagian jidat kepala bocil itu digigit nyamuk. Jadi mau nggak mau papinya harus balurin minyak gosok, soalnya agak bengkak gitu. Karena udah dibalur
naluri di minyak gosok, jadi aku suruh Paksu untuk cari kain karena aku mau kompres bagian luka dia. Sampai di sini dulu ya, bye bye.